Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dengan NIM F521211023, Prodi Sistem Informasi. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen Faisal Reza telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Jadi isu pembahasan yang kali ini saya akan bahas, yang pertama, mahasiswa dan sejarah perjuangannya. Kedua, apa itu korupsi? Ketiga, strategi pemberantas korupsi. Keempat, mahasiswa dan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir, peran mahasiswa dalam pemberantas korupsi dan peran mahasiswa di lingkungan kampus. Yang pertama, mahasiswa dan sejarah perjuangannya. Jadi di sini mahasiswa ini merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Semangat yang berkobar berpatah dalam diri mahasiswa, semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya, intuisi dan hati kecilnya akan selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa tahu ia harus berbuat sesuatu untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sejarah mencatat dengan tinta emas perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa, dan dari pergerakan mahasiswa akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa. Demikian pula, seiring dengan merebak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Baru, mahasiswa memelopori perubahan yang kemudian melahirkan zaman reformasi. Demikianlah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealisme untuk memerangi ketidakadilan. Namun demikian, perjuangan mahasiswa belum berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Apabila kita menengok ke belakang, ke sejarah perjuangan bangsa, kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dimotori oleh para mahasiswa kedokteran sosial. Demikian juga Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan tokoh pergerakan mahasiswa. Ketika pemerintahan Bung Karno labil karena situasi politik yang memanas pada tahun 1966, mahasiswa tampil ke depan memberikan semangat bagi pelaksanaan Tritura yang akhirnya melahirkan Orde Baru. Yang kedua, pembahasan apa itu korupsi. Dalam seni perang terdapat ungkapan, untuk memenangi peperangan harus mengenal lawan dan mengenali diri sendiri. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui apa itu korupsi. Banyak sekali definisi mengenai korupsi, namun demikian pengertian korupsi menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang terdapat merugikan keuangan negara. Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam dan banyak ahli mengklasifikasikan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya menurut Bonnie Hargen yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama, wilayah individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi, termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan. Yang kedua, wilayah sistem, dikenal sebagai aspek institusi atau administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif, mekanisme kontrol yang lemah, dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi. Dan yang terakhir, wilayah irisan atau individu dan sistem, dikenal dengan aspek sosial budaya yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintahan, dan organisasi non-pemerintahan. Selain itu, meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji.
Di samping itu, terjadinya pergeseran nilai, logika sosial, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Adapun dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia sangat besar dan kompleks. Menurut Sejono Karni, beberapa dampak korupsi yaitu yang pertama, rusaknya sistem tatanan masyarakat. Yang kedua, ekonomi biaya yang tinggi dan sulit melakukan efisiensi. Yang ketiga, munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat. Yang keempat, penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum. Dan yang kelima yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan. Selanjutnya, pembahasan ketiga, strategi pemberantas korupsi. Jadi upaya memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah. Dari pengalaman negara-negara lain yang nilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara simultan. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain, yang pertama, memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Yang kedua, upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, tindakan diarahkan terhadap waktu kegiatan dari hulu sampai hilir, atau bisa dibilang mulai dari 12 dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen. Sebagaimana Hong Kong dengan ICIC-nya, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi memerangi korupsi dengan pendekatan 3 pilar, yaitu yang pertama preventif, yang kedua investigatif, dan yang terakhir edukatif. Jadi strategi preventif adalah strategi upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparansi, dan accountability dan responsibility, yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi. Strategi investigatif yaitu supaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi, dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Sedangkan yang terakhir, strategi edukatif adalah upaya pemberantas korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Kepada masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran atau dengan integriti, serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral. Selanjutnya itu mahasiswa dan potensi yang dimilikinya. Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya dan kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Apabila kita memiliki ke dalam untuk mengetahui apa hakikat dari mahasiswa, maka kita akan mengetahui bahwa mahasiswa mempunyai banyak sekali sisi. Di satu sisi, mahasiswa merupakan peserta didik, di mana mahasiswa diproyeksikan menjadi birokrat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual tidak dapat mencegah orang menjadi serakah, egois, dan bersikap negatif lainnya. Dengan berbekal hal-hal tersebut, mahasiswa akan dapat menjadi agen pembaharu yang handal yang menggantikan peran-peran pendahuluan di masa yang akan datang. Yang akan menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang, yang melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut berperan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi atau tanggapan atas kebijakan pemerintah dengan melakukan membangun opini publik, jumpa pers, diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Selanjutnya, yang terakhir, peran mahasiswa dalam pemberantas korupsi dan peran mahasiswa di lingkungan kampus. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantas korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya.
Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasi bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritis kebijakan internal kampus dan sekaligus lakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan yang mempertanggungjawabkan realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah, pemberantasan korupsi, ataupun melalui bahasa seni, baik lukisan, drama, dan lain juga dapat dimanfaatkan juga. Dan yang terakhir di sini adalah kesimpulan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang nilai-nilai karakter bangsa dan pencegahan korupsi di Fakultas Hukum Universitas Sinulanggu memberikan pemahaman pentingnya penanaman nilai-nilai karakter bangsa kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan kedepannya terbentuk masyarakat Indonesia yang anti korupsi karena telah memiliki karakter bangsa yang baik. Kegiatan ini sangat menarik dan tepat sasaran. Hal yang ini tercermin dari antusiasme mereka dalam membentuk penyuluhan dan mengajukan pertanyaan tentang banyaknya hal dalam forum diskusi atau tanya jawab. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.